apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Kali ini saya akan membuat pizza kentang tanpa tepung terigu. Dan bahan-bahannya juga sangat ekonomis. Ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai ya. Happy watching! Langkah pertama, kita kukus kentang yang sudah kita potong kecil-kecil seperti ini. Usahakan potongnya kecil-kecil agar dia matangnya lebih cepat ya. Nah, sambil menunggu kentangnya matang, kita siapkan bahan toppingnya ya. Di sini saya menggunakan 5 batang sawi, 1 buah wortel, dan juga 3 buah sosis ayam. Dan juga sedikit daging sapi. Sebenarnya untuk topping bebas ya dari teman-teman, sesuai selera aja. Kalau teman-teman mau tambah lagi dengan keju atau mozzarella itu lebih enak lagi sesuai selera. Tapi karena saya nggak suka keju dan mozzarella, jadi saya nggak pakai. Nah, toppingnya dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Di sini saya juga menggunakan daun bawang sebagai toppingnya. Kalau teman-teman mau menggunakan bawang bombay juga boleh, sesuai selera teman-teman aja ya. Kemudian kita siapkan teflon yang sudah kita olesi dengan sedikit minyak, atau kalian mau pakai margarin juga boleh. Lalu kita masukkan semua bahan topping. Yang pertama itu daging. Kita oseng-oseng sampai dia agak kering. Jika sudah kering seperti ini, kita bisa tambahkan sedikit air agar dagingnya lebih lembek lagi. Nah, setelah airnya menyusut seperti ini, lalu kita masukkan batang sawi dan juga wortel. Setelah itu kita aduk rata kembali. Kita tunggu sampai wortelnya agak layu. Sayurannya jangan sampai layu banget ya. Usahakan masih kayak crunchy-crunchy gitu supaya vitaminnya nggak hilang dari sayuran-sayuran tersebut. Kemudian masukkan daun sawi ke dalam tumisan. Lalu masukkan sedikit air agar dagingnya itu lebih lembek lagi ya, soalnya di sini dagingnya masih agak keras. Lalu kita masukkan 1 sendok makan saus tiram. Di sini saya tidak menggunakan garam, jadi penggantinya saya menggunakan saus tiram karena rasanya itu sudah mewakili ada asin-asinnya dan juga manis. Terserah kalian mau pakai garam juga boleh, tapi usahakan garamnya garam diet ya, seperti garam laut misalnya. Nah, jika kentang sudah matang, lalu kita haluskan kentang dalam keadaan panas supaya lebih gampang lagi kita hancurkan ya. Kalian bisa haluskan menggunakan sendok seperti ini, atau kalian mau menggunakan ulekan juga boleh. Lalu kita masukkan setengah sendok makan garam laut dan juga 1/4 sendok makan merica bubuk atau lada bubuk. Lalu kita tuangkan telur yang sudah kita kocok ke dalam adonan kentang, kemudian kita aduk rata. Oh ya, bagi teman-teman yang belum mendukung channel saya dengan cara like dan subscribe, yuk sekarang like dan subscribe dulu sebelum kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Lalu kita masukkan 9 sendok makan tepung tapioka ke dalam adonan. Lalu kita uleni sampai adonan tersebut kalis. Nah, jika sudah kalis, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita siapkan teflon yang sudah diolesi dengan sedikit minyak. Lalu kita pipihkan adonan di atas teflon. Pipihkannya atau tipiskannya sampai 0,5 atau 1 cm aja ya. Soalnya saya buat ini
lebih dari 1 cm sehingga agak tebal dan matangnya agak lama. Kalau tebal seperti yang saya buat, matangnya itu bisa sampai lebih dari 30 menit, tapi kalau tipis-tipis itu bisa 20-30 menit dan hasilnya akan lebih crunchy kalau tipis. Lalu kita olesi dengan 3 sendok makan saus sambal. Di sini bebas, kalian juga bisa pakai saus tomat, terserah kalian. Lalu kita masukkan topping yang sudah kita tumis tadi. Sambil kita tekan-tekan di atas adonan ya, supaya dia agak lengket ke adonan kentangnya. Lalu kita masukkan daun bawang ke toppingnya. Di sini teman-teman bebas mau ganti dengan bawang bombay juga boleh, sesuai selera teman-teman aja ya. Tidak lupa kita masukkan topping sosisnya. Di sini kalau udah pakai daging, nggak perlu pakai sosis lagi sebenarnya, tapi sesuai selera teman-teman aja. Kalau mau pakai dua-duanya juga nggak apa-apa. Setelah itu panggang di atas teflon selama 20-30 menit. Sesekali cek kematangan adonan. Lebih bagus lagi kalau kalian pakai penutup yang transparan, jadi kelihatan ya kematangannya. Kalau matang itu tandanya di bawah adonan itu semakin coklat warnanya dan lebih crunchy hasilnya. Nah, ini dia pizza kentang pizza sehatnya sudah matang. Yuk kita coba potong dulu adonannya. Aduh maaf, ini pisaunya kurang tajam jadi agak susah motongnya. Kita coba ya, tapi yang pasti bawahnya ini crunchy banget. Tuh hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Dalamnya ini lembut banget, terus pinggirannya itu crunchy banget. Kalian harus coba ini. Yuk kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Ini lebih bagus lagi kalau kalian buat adonannya itu lebih tipis, pasti lebih enak. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Assalamualaikum. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa.